Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Ekologi Laut Tropis bagi mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada pertemuan minggu keempat ini, kita akan membahas modul 2 dengan topik Laut Tropis. Modul ini mendefinisikan dan memperkenalkan karakteristik laut tropis, pembagian atau zonasi wilayah laut tropis, hidrodinamika laut yang mempengaruhi biota laut, dan komposisi air laut. Modul ini secara keseluruhan akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu keempat dan minggu kelima minggu depan. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengenali karakteristik laut tropis, mengenali dan mendiskusikan pembagian atau zonasi wilayah laut dari berbagai dimensi dan tolak ukurnya, mengenali dan mendiskusikan hidrodinamika laut dan pengaruhnya terhadap biota laut, dan mengidentifikasi dan mendiskusikan komposisi air laut. Diskusi dalam pembelajaran modul ini akan dibahas dalam 4 bagian. Pertama, karakteristik laut tropis. Yang kedua, pembagian atau zonasi wilayah laut tropis. Ketiga, hidrodinamika laut. Dan keempat, sifat-sifat kimia air laut. Namun pada minggu keempat ini kita akan pelajari bahas 2 materi, yaitu karakteristik laut tropis dan pembagian atau zonasi wilayah laut. Materi pertama, karakteristik laut tropis. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini di bumi terdapat 5 lautan atau samudra, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik dan Antartika. Nah, wilayah laut tropis nanti meliputi sebagian dari Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Sementara lautan Antartika dan Arktik ini sepenuhnya adalah laut temperate dan juga subtropis. Lautan tropis atau samudra tropis jadi termasuk bagian tengah dari Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Jadi yang berwarna pink ini adalah wilayah lautan tropis atau samudra tropis. Nah, laut beriklim tropis ini adalah laut yang berada pada posisi 10 hingga 20 lintang utara dan juga di selatan. 10 hingga 20 lintang utara dan lintang selatan. Jadi yang berwarna pink. Sedangkan yang berwarna biru, biru ini adalah lautan temperate. Nah, sedangkan yang berwarna biru muda ini adalah termasuk ke dalam kutub, wilayah lautan yang di kutub yang sepenuhnya dia suhunya rendah, di bawah 10 derajat Celcius.
Nah, berbeda dengan di daerah temperate dan daerah temperate atau subtropis yang mempunyai iklim 4 atau ber, bermusim 4 ya, 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Untuk lautan tropis tidak mengenal musim seperti itu. Namun musim di laut tropis itu dibedakan antara musim hujan dan musim kemarau. Dengan curah hujan 1000 sampai lebih dari 1500 mm per tahun. Temperatur ya, suhu bukan suhu air, suhu udara berkisar 20 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Pada musim kemarau, walaupun musim kemarau ya, masih ada sedikit curah hujan daripada musim hujan, ya. Tetapi ada sedikit variasi suhu antara musim kemarau dan musim hujan. Jadi suhu dapat dikatakan konstan baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Nah, ciri khas dari laut tropis yaitu suhu yang relatif konstan sepanjang tahun. Ya, berbeda dengan suhu di daerah temperate atau daerah subtropis. Untuk di daerah tropis ini suhu relatif konstan. Nah, dengan kondisi suhu yang relatif konstan ini sangat mempengaruhi pola evolusi dan adaptasi makhluk hidup di laut tropis dalam konteks alokasi energinya. Nah, karena tidak menghadapi perbedaan tekanan yang ekstrim seperti perbedaan suhu antara musim dingin dan musim panas, ya. Sementara di laut tropis ini tidak terdapat tekanan akibat perbedaan suhu yang ekstrim ini, maka makhluk hidup di laut tropis itu cenderung mengalokasikan energinya untuk mengembangkan keanekaragaman biologi, sehingga di laut tropis terdapat keanekaragaman jenis biota laut yang sangat tinggi. Nah, jadi dalam kondisi yang nyaman, ya, tidak ada tekanan dari perubahan suhu, makhluk hidup atau biota laut cenderung mengembangkan keanekaragaman biologinya, yaitu berupa genetiknya, sehingga berkembang berbagai biota laut di laut tropis. Keanekaragaman jenisnya sangat tinggi. Nah, namun jumlah individu masing-masing jenis relatif lebih sedikit dibandingkan biota laut di subtropis atau daerah temperate. Nah, ini juga dari segi perikanan ada positif dan ada negatifnya. Dari segi positif terdapat berbagai pilihan, berbagai beragam biota laut, tetapi populasinya relatif kecil. Nah, negatifnya adalah kita harus mengembangkan berbagai alat penangkapan ikan sesuai dengan spesies target. Berbeda dengan di laut subtropis atau daerah temperate, ini mengandung lebih sedikit keanekaragaman jenis, tapi jumlah individu tiap jenis ini lebih banyak. Dari segi perikanan ya sama, ada positif negatifnya, ya. Dari segi negatifnya tidak banyak pilihan, tapi dari segi positifnya ya, untuk menangkap jumlah yang banyak tidak perlu
menggunakan alat tangkap yang beragam. Berikutnya kita bahas materi kedua, sonasi wilayah laut. Nah, untuk memudahkan manajemen sumber daya laut dan lingkungannya, itu laut dapat dibagi ke dalam zona-zona baik secara horizontal. Horizontal itu artinya dari garis pantai sampai ke laut lepas, dan secara vertikal dari permukaan sampai ke dasar laut, dan juga berdasarkan penetrasi cahaya matahari. Nah, kita mulai pembagian laut secara horizontal. Secara horizontal, laut dibagi menjadi dua zona secara umum, yaitu adalah zona laut pesisir atau Neritic Zone. Nah, ini yang meliputi daerah paparan benua. Jadi daerah paparan benua itu kelanjutan dari benua. Umumnya daerah atau laut pesisir ini berbeda-beda tergantung dari morfologi dasar laut dan juga dari segi manajemen masing-masing negara berbeda menetapkannya. Ya. Pada intinya zona pesisir ini adalah zona dekat pantai, ada yang jaraknya hanya beberapa ratus meter sampai beberapa mil, ya, gitu. Sedangkan lebih ke tengah disebut sebagai laut lepas atau zona samudra, disebut juga Oceanic Zone. Nah, ini merupakan laut yang relatif dalam setelah paparan benua. Nah, selanjutnya secara vertikal dari permukaan sampai ke dasar laut, ini laut dibedakan atas zona pelagik atau pelagic zone, yaitu bagian kolom air di mana organisme hidup lepas dari dasar laut. Disebut juga sebagai pelagic zone, ya, merupakan laut kolom air, ya, kolom air, bagian dari kolom air di laut. Nah, ini dibedakan dengan zona bentik atau bentik zone, itu adalah zona permukaan dasar laut. Jadi zona permukaan dasar laut, ya. Nah, ini merupakan zona bentik zone, zona dasar laut. Nah, berdasarkan intensitas cahaya matahari memasuki kolom perairan, laut dibagi menjadi photic zone. Nah, photic zone ini adalah bagian kolom air yang masih mendapatkan sinar matahari. Ini disebut juga zona fotosintesis, karena di sini terjadi proses fotosintesis. Ya, sedangkan di bawahnya, di mana tidak terdapat sinar matahari dan secara terus-menerus dalam keadaan gelap, disebut zona apotik atau apotic zone. Karena tidak ada sinar matahari yang masuk, maka di bawah di zona apotik ini tidak terjadi proses fotosintesis. Nah, itu pembagian laut berdasarkan penetrasi cahaya matahari. Jadi ada zona potik dan ada zona apotik.
Nah, berikutnya adalah zona pelagis, ya, jadi pelagic zone, ya, pelagic zone yang dari permukaan sampai dasar. Ini bisa dibagi lagi menurut kedalamannya. Ya, dibagi lagi menurut kedalaman. Ada zona epipelagis, ya, ada zona epipelagis. Zona epipelagis ini dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Ini disebut sebagai zona epipelagis. Ya, 0 sampai 200 meter. Di bawahnya ada zona mesopelagik, yaitu kedalaman 200 meter sampai 1000 meter. Nah, ini disebut sebagai zona mesopelagik. Di bawah zona mesopelagik ini disebut zona batipelagik. Batipelagik ini pada kedalaman 1000 sampai 2000 meter. Nah, berikutnya di bawahnya ada zona abysopelagik. Ya, ada zona abysopelagik ini dengan kedalaman 2000 sampai 4000. Sedangkan di atas 4000 meter atau lebih dari 4000 meter kedalamannya disebut zona hadal pelagik. Namun tidak semua laut mempunyai zona pelagis seperti ini. Terutama laut-laut dangkal, ya, misalnya Laut Jawa, itu tidak sampai ke dalamnya lebih dari 200 meter seperti itu. Tapi terdapat beberapa wilayah mempunyai kedalaman lebih dari 4000 meter, terutama di daerah paparan Sahul. Daerah paparan Sahul itu mulai dari garis pembatas paparan Sahul, garis Walase, ya, paparan Sahul itu Sulawesi ke timur atau Bali ke timur. Itu merupakan daerah-daerah yang laut dalam, terutama misalnya kalau laut paling dalam di Indonesia itu ada di Laut Bangda, Laut Bangda. Nah, sedangkan zona bentik, ya, jadi zona dasar laut, ya, yang di dasar laut ini juga dibagi berdasarkan kedalamannya, tapi dia dasarnya, ya, dasar lautnya. Ada zona supralitoral. Ini zona supralitoral ini adalah zona di atas pasang tertinggi. Nah, dia hanya terkena percikan-percikan air dari ombak atau gelombang yang pecah di pantai, tetapi dia tidak tergenangi. Ya, ini disebut zona supralitoral. Ya, daerah yang tidak tergenangi air. Zona supralitoral ini hanya memperoleh pengaruh air laut itu dari percikan-percikan ombak. Nah, berikutnya ada zona eulitoral atau litoral. Ini disebut juga zona pasang surut. Zona pasang surut ini antara pasang tertinggi, ya, dan pasang rendah rata-rata. Pada saat pasang dia tergenangi, ya, pada saat surut dia terekspos di udara, terkena sinar matahari. Ini disebut dengan zona eulitoral atau zona litoral atau zona pasang surut. Di bawahnya sampai kedalaman 200 meter, ya, di bawahnya sampai kedalaman 200 meter,
Ini disebut sebagai zona sublitoral atau zona paparan antara pasang rendah ya sampai dengan surut kedalaman 200 meter. Ini tidak pernah terekspos di udara, arti selalu tergenangi oleh air. Nah, berikutnya adalah disebut zona archibental, yaitu kedalaman dasar laut, kedalaman 200 sampai 1000 meter. Ini disebut dengan zona abibental. Nah, di bawahnya adalah zona batial, yaitu kedalaman 1000 sampai 2000 meter. Ini disebut zona batial. Lebih dalam lagi adalah zona abisal, yaitu kedalaman 2000 sampai 4000 meter. Sedangkan dasar laut di bawah lebih dalam dari 4000 meter disebut zona adal. Ya, zona adal. Nah, apakah di daerah-daerah yang dalam, misalnya hadal, abisal, batial ini terdapat kehidupan? Ya, masih terdapat kehidupan di sini. Tetapi biota yang ada yang hidup di kedalaman ini mempunyai strategi adaptasi tersendiri ya, dalam lingkungan yang dalam dan gelap ya, dan organisme yang hidup di daerah gelap ini biasanya tidak perlu memiliki penglihatan ya, memiliki mata, tapi dia memiliki organ-organ sensor ya untuk membantu mengenali perubahan-perubahan lingkungan dan juga makanannya. Jadi demikian materi kuliah pada minggu ini. Kita bahas dua materi selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Nah, untuk diskusinya bisa lebih produktif, diharapkan mahasiswa bisa menyimak dan mempelajari modul ini dengan baik. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Selamat sore, terima kasih atas perhatiannya.